Halo, assalamualaikum. Tadi pun sekendua numpang lewat nih. Bagaimana nih bunda-bunda semua, kance-kance? Kabarnya pada hari ini semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kembali di sini nih bertemu dengan channel Nenek Lena yang channelnya masih sangat sepi subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, dibantu dong, di like, di share, di komen juga nih. Baiklah bunda-bunda semuanya, kembali di sini nenek sudah berada di kampung halaman nenek, yaitu nenek sudah berada di Jakarta kembali. Mengapa nenek katakan kembali ke kampung halaman nenek? Karena nenek hidupnya sudah paling lama berada di sini. Sejak tahun 1778 nenek sudah berada di Jakarta. Berarti sudah 43 tahun atau 42 tahun ya bun. Sedangkan nenek berada di tempat kelahiran nenek hanya kurang lebih 17-18 tahun. Nah, berarti nenek adalah kampung halamannya di sini nih. Baiklah bunda-bunda, kemarin nenek itu balik atau lihat-lihat tanah kelahiran nenek ya. Bukan dikatain mudik sih, hanya balik atau main-main di tanah kelahiran nenek. Dan di sana lama juga sih. Nenek sempat pergi ke kampung orang tua nenek, yaitu di daerah Lampung Utara atau Wekanan. Oh ya bunda-bunda, banyak sekali pengalaman nenek selama berada di kelahiran ya, di kampung kelahiran banyak sekali. Sehingga nenek juga sempat nih membuat bumbu gulai sayur pedas, yaitu di dalam video nenek sudah nenek beberkan ya bumbu-bumbu cara membuat sayur pedas atau bumbu gulai pedas ini. Bumbunya banyak sekali ya, macam ragam bumbunya. Nah, kemarin waktu di kampung halaman tanah kelahiran nenek membuat nih yang banyak nih. Ini kita buat banyak sekali ya, terdiri ini yang sudah nenek pakai untuk gulai pedas atau sayur suluh 1 bungkus. Bulan lalu juga sudah dipakai bikin daging juga sayur pedas ya. Nah, baiklah nenek akan sebutkan kembali bagi yang sudah lupa. Bumbu ini adalah terdiri dari yang basah dulu ya bun, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, sedikit kunyit. Nah, itu semua diiris-iris ya. Tentunya bawang merahnya lebih banyak dibanding bawang putih. Jahe, lengkuas, serai itu selera saja. Semua diiris-iris halus semua. Setelah diiris halus, kita taruh di suatu tempat, di wadah ya. Baru kita tambahkan kemiri yang sudah digoreng dulu bunda kemirinya, tapi jangan gosong ya. Ketumbar yang sudah disangrai sebentar, lada, jinten, kayu manis, biji pala, sedikit cengkeh. Diaduk rata di wadah atau di baskom. Kita parutkan kelapa yang sedang, jangan terlalu tua ya bun, dan jangan juga kelapa muda. Kelapanya sedang kita parut, sesuaikan dengan bumbunya. Setelah diparut kita campur jadi satu. Jangan lupa cabai merah juga. Kalau kemarin nenek waktu buat ini kan dibantuin sama adik-adik, nenek siapkan cabai merahnya 1/2 kilo, bawang merah 1/2 kilo, bawang putih 1/4, kelapanya 2 ya, tapi bukan yang besar sekali, kelapa sedang 2. Karena kalau kelapa daerah kita itu tidak besar-besar ya bun, kelapanya sedang, cenderung kecil. Nah, semua diparut pakai tangan ya, dikukur, bukan diparut tapi dikukur namanya.
Setelah diaduk rata semua bumbunya, dinaikkan ke penggorengan, digoreng, bukan digongseng ya bun. Kalau digongseng nggak pakai minyak, tapi ini digoreng pakai minyak yang banyak, mungkin minyaknya hampir seliter. Setelah digoreng dibalik-balik kira-kira 30 menit, kan semua garing tuh bun. Nah pas waktu garing itu kita gerus pakai ulekan. Berebut nih 3 orang gerus. Gerusnya gampang loh bun, sebentar saja karena itu semua bumbu tadi digoreng mirip dengan bawang goreng atau kayak kerupuk gerusnya. Apalagi kelapanya seperti serundeng, warnanya coklat muda, jangan sampai tua ya coklatnya, kalau tua nanti malah gosong dan hitam. Setelah digerus kira-kira 10 menit semua sudah selesai, dia berbentuk seperti minyak nih bun. Nih seperti minyak, bumbunya di bawah. Kenapa berminyak? Karena kan pakai kelapa serundeng tadi ya, kelapanya yang diparut, yang dikukur tadi kan digoreng juga. Setelah digerus semua berminyak nih bun. Ya, sepertinya waktu itu nenek dapat 6 bungkus begini ya, 6 apa 7 ya. Nah, yang sudah dimakan 1 kita masak. Ini 3, 4, ini 1, 5, berarti 2 sudah dimasak di daerah. Oh ya bun, cara memasaknya tidak terlalu susah ya. Nenek siapkan dagingnya 1 kilo, hati setengah. Kita lumuri dengan bumbu ini tadi. Bumbu yang paling banyak segini nih bun, untuk 1,5 kilo daging ya. Tapi tadi nenek campur dengan hati, karena ada yang suka hati juga. Kalau daging katanya suka nyelip tuh di gigi, kalau hati enggak. Setelah nenek marinasi kira-kira 3 jam, ditaruh di kulkas dingin dan meresap, baru nenek naikkan di penggorengan. Penggorengannya sengaja pakai ini ya, biar bisa ditinggal. Nah setelah dimarinasi 3 jam kita naikkan di kuali atau di wajan. Tidak usah diberi minyak dan jangan ditumis lagi karena bumbunya sudah mengandung minyak dari kelapa gongseng. Oh ya bun, kita naikkan di kuali atau di wajan, tambahkan air, bila perlu air kelapa ya, air kelapa muda boleh, air kelapa biasa boleh, supaya lebih gurih dan manis. Nah setelah diaduk-aduk sama bumbu dan air kelapa, kita aurin lagi tadi dengan bawang goreng supaya lebih nikmat ya. Setelah mendidih tinggal saja, ditinggal pakai api kecil, diaduk-aduk. Sebentar ngaduknya kira-kira semenit, kita kasih kecap. Kecapnya selera ya bun, kalau di sini agak doyan manis nih. Setelah diaduk pakai kecap sudah merata, kita tutup. Apinya bukan api ya, tapi apinya sangat kecil supaya ngeresap dan empuk. Kita tutup kira-kira 10 menit, kita temuin lagi ya, bukan datengin tapi kita aduk kembali, kita galai-galai, kita aduk-aduk, kita kacau-kacau atau digaul-gaul, dikacau-kacau, digaul-gaul, digalai-galai. Setelah digalai-galai sudah rata sekali, kita tutup lagi pakai api kecil kira-kira 10 menit ya bun. Nah ini adalah hasilnya ya. Jangan lupa ini ada kayu manis ya, kayu manisnya tidak ditumbuk ya bun, kayu manisnya tidak ditumbuk. Nah dimasukkan saja. Ini adalah cara proses memasak gulai pedas atau gulai merah. Kalau daerah kita, daerah Waikanan bilangnya malbi. Cuman kalau malbi itu mereka tidak pakai cabai ya. Nah, kalau malbi hampir sama semua bumbunya tapi tanpa cabai. Dikasih lada. Oh ya, ini dikasih lada juga nih bun. Tadi nenek masukin lada kita ya, bukan ladaku, tapi lada kita. Nenek masukkan kira-kira 1 sendok setengah, 1 sendok makan ya bun. Nah berhubung ini lauknya sudah mateng, sudah kurang lebih nih setengah jam di atas kompor, akan disantap. Kita besarkan dikit apinya. Nah bunda, ini terdiri dari hati setengah kilo dan daging 1 kilo. Iya.
kita akan santap boleh dengan nasi putih, boleh dengan lontong, boleh dengan ketupat. Tapi di sini deng 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 ada ketupat nih. Iya. Nenek nggak bikin sih ketupatnya, kita beli saja. Kalau bikin agak repot ya. Nah, itu adalah ketupat. Nanti ketupatnya biasa potong-potong seperti lebaran ya. Lalu siramkan dengan kuah sayur pedas di atas bawang goreng dan emping. Nah, begitulah bunda-bunda semuanya. Terima kasih ya. Tabi pun untuk keluarga semuanya, Nenek ucapkan tabi pun sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, yaitu hari Selasa. Hari Selasa ya Bun? Ya, hari ini adalah hari Selasa tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember. Ya, ada apa ya tanggal 22 Desember? Tanggal 22 Desember adalah ulang tahun cucu nenek yang bernama Sunan. Nah, sampai di sini dulu ya Bunda. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum untuk bunda-bunda kanca-kanca semuanya. Tabi pun.